Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ismania, dokter muda stase ilmu penyakit dalam, akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik ekstremitas. Assalamualaikum adik, perkenalkan saya Dr. Dea, dokter yang bertugas pada klinik hari ini. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota gerak adik, tujuannya untuk menilai apakah ada nyeri, perbatasan pergerakan maupun kelainan lain sesuai tanya jawab yang telah kita lakukan tadi. Mungkin selama pemeriksaan nanti akan timbul rasa ketidaknyamanan ataupun rasa sakit karena saya akan menyuruh adik melakukan beberapa pergerakan, tapi adik tidak perlu khawatir, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Bagaimana adik, bisa kita mulai? Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan sendi bahu. Di sini pada look atau inspeksi kita menilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, kemudian ada atau tidaknya jaringan paru atau sinus. Kemudian pada feel atau palpasi kita menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, deformitas, dan nyeri tekan ada atau tidak. Kemudian pada move, di sini kita membedakan pergerakan sendi glenohumeral dan sendi skapula pada beberapa pergerakan. Di sini adik silahkan ikuti arahan saya ya adik, lakukan beberapa pergerakan yang saya lakukan. Pertama abduksi, kemudian adduksi, kemudian fleksi, kemudian ekstensi, kemudian rotasi internal, rotasi eksternal. Kemudian kita nilai apakah ada rasa nyeri saat pergerakan, spasme otot, ataupun bunyi krepitasi. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam keadaan pasif dengan cara kita memfiksasi pada bagian sendi bahu, kemudian melakukan pergerakan abduksi, adduksi, fleksi, ekstensi, rotasi internal, dan rotasi eksternal. Kemudian melakukan uji apply di mana pasien diminta untuk meraih tangan pemeriksa yang berada pada punggung. Di sini kita melakukan beberapa cara. Kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri saat melakukan pergerakan ataupun ada bunyi krepitasi dan ada rasa tahanan saat melakukan pergerakan. Kemudian kita menilai pada sendi akromiyoklavikular dan sendi sternoklavikular. Di sini kita melakukan palpasi apakah ada bengkak, ada rasa panas, kemudian ada nyeri, apakah ada deformitas, dan apakah stabilitasnya baik atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan lengan atas dan sendi siku. Di sini pada look atau inspeksi kita menilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, serta ada atau tidaknya jaringan parut. Di sini juga kita menilai apakah ada tanda-tanda peradangan ataupun ada massa atau benjolan. Kemudian pada feel, di sini kita merasakan suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, apakah ada sakit atau tidak. Kemudian menilai move atau pergerakan pada keadaan aktif dan pasif. Di sini adik ikutin arahan saya ya, lakukan apa yang saya lakukan. Fleksi, ulang, fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi, dan kemudian tanyakan apakah ada kelainan saat pergerakan seperti nyeri, bunyi krepitasi, dan lain-lain. Kemudian melakukan pada saat keadaan pasif, fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Kemudian menilai kekuatan otot. Coba dibekokkan, fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Sini kekuatan ototnya baik. Kemudian melakukan pemeriksaan pada stabilitas ligamentum lateral dan ligamentum medial. Di sini kita menilai stabilitasnya dengan cara menggerakkan untuk menilai apakah ada kelainan pada ligamentum. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari-jari. Di sini pada look kita menilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, dan ada tidaknya jaringan parut. Kemudian pada feel kita merasakan apakah suhu kulit normal, kontur tulang, kontur jaringan lunak, dan ada nyeri atau tidak. Kemudian juga menilai apakah nodul dan lainnya. Kemudian menilai move atau pergerakan pada saat aktif dan pasif.
fleksi, ekstensi, deviasi tangan, deviasi ulnar dan deviasi radial, fleksi jari tangan, ekstensi, adduksi, abduksi. Kemudian menilai oposisi ibu jari ke 4 jari yang lain. Kemudian melakukan pergerakan pada saat pasif dengan memfiksasi pada bagian sendi pergelangan tangan. Fleksi, ekstensi, deviasi ulna, deviasi radial, fleksi jari tangan, ekstensi jari tangan, adduksi, abduksi, dan kemudian oposisi ibu jari ke jari-jari lain. Di sini kita menilai apakah ada tahanan, nyeri tekan, dan kemudian apakah ada bunyi gravitasi. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan saraf, nervus medianus, nervus radialis, dan ulnaris. Di sini kita menilai sensorik dan fungsi motorik. Yang pertama, kita akan melakukan fungsi sensorik, di mana menyuruh pasien untuk menutup mata. Kemudian kita melakukan penekanan pada salah satu jari untuk menilai fungsi sensorik. Ini jari apa? Apakah terasa? Dan ini jari apa? Apakah terasa? Dan ini jari apa? Di sini pasien dapat menjawab dengan benar. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan fungsi motorik, di mana menyuruh pasien untuk mengikuti pergerakan kita untuk memeriksa nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. Jika pasien tidak bisa menggerakkan hal-hal tersebut, maka di sini terdapat kerusakan pada nervus-nervus tersebut. Kemudian menilai sirkulasi denyut arteri radialis. Di sini kita meraba pada arteri radialis apakah akralnya hangat, kemudian kecepatannya, isinya, dan karakternya. Kemudian kita menilai capillary fill time. Di sini kita menilai pengisian kembali kapiler. Normalnya itu kurang dari 2 detik. Kemudian menilai kekuatan otot dengan beberapa pergerakan fleksi, ekstensi, supinasi, maupun pronasi. Di sini kekuatan ototnya baik. Kemudian menilai dari kekuatan otot jari tangan, yaitu fleksi maupun ekstensi. Kemudian menilai dari stabilitas pada ligamentum pada pergelangan tangan, apakah baik atau tidak. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pada ekstremitas bawah, yaitu yang pertama adalah sendi panggul. Di sini pada saat berbaring kita nilai pada look, yaitu ada kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, serta ada atau tidaknya jaringan parut. Kemudian pada feel atau palpasi kita menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, serta nyeri atau tidak. Sakit di. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan pada move, pada keadaan aktif dan pasif, pada fleksi, ekstensi, kemudian rotasi internal dan rotasi eksternal. Kemudian pada saat pasif, fleksi ekstensi, rotasi internal, dan rotasi eksternal. Kemudian menilai apakah adanya deformitas, yaitu dengan uji Thomas. Kita melakukan perabaan pada bagian bawah tulang belakang. Kita menilai apakah ada celah atau tidak. Kemudian melakukan pengukuran panjang tungkai. Yang pertama adalah panjang anatomis atau anatomical length. Kemudian true length atau panjang klinik dari sias ke malleolus medial. Kemudian panjang yang terlihat atau apparent length dari umbilicus ke malleolus medial.
Pengukuran dilakukan pada kedua belah sisi untuk menilai apakah ada perbedaan. Kemudian dilanjutkan pada pengukuran kekuatan otot. Di sini pasien dapat melawan pada beberapa pergerakan dan kita lakukan pada kedua belah sisi. Kemudian pada saat pasien berdiri, di sini kita menilai pemeriksaan stabilitas postural dengan uji tender lumbar dengan cara mengangkat satu kaki, dan kemudian di sini kita menilai uji posturalnya apakah terjatuh atau tidak. Kemudian cara berjalan atau gait, di mana pasien menyuruh berjalan selama sepanjang 10 meter, dan kemudian kita nilai cara berjalannya apakah ada seizure gait ataupun ada spastic gait. Dan kemudian kita nilai apakah ada perbedaan pada cara berjalan ataupun ada abnormalitas. Kemudian pada pemeriksaan lutut, di sini pada look, kita menilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, serta ada atau tidaknya jaringan parut. Kemudian pada feel kita merasakan suhu kulit, kontur tulangnya, kontur jaringan lunak, dan kemudian nyeri atau tidak. Pada move, pada keadaan aktif dan pasif, di sini kita menilai keadaan fleksi, ekstensi, dan kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri ataupun ada bunyi krepitasi. Kemudian menilai move atau pergerakan, fleksi, ekstensi, yang kita lakukan pada kedua sisi. Kemudian menilai kekuatan otot, fleksi, ekstensi. Di sini kekuatan ototnya baik. Dan kemudian kita menilai apakah tadi saat pergerakan ada bunyi krepitasi ataupun nyeri. Kemudian menilai stabilitas pada ligamentum. Di sini kita memegang pada bagian lutut dan pergelangan kaki, kita menilai stabilitas dari ligamentum medial ataupun ligamentum lateral. Kemudian menilai kekuatan stabilitas ligamentum cruciatum anterior ataupun ligamentum posterior. Kemudian menilai uji rotasi McMurray dengan cara mengangkat kaki pasien membentuk sudut 90, kemudian melakukan rotasi maksimal ke bagian eksternal dan internal. Di sini kita tanyakan apakah ada nyeri saat melakukan pergerakan, bunyi krepitasi ataupun ada batasan pergerakan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada tungkai bawah, pergelangan kaki dan kaki. Di sini pada look kita menilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit. Pada feel kita merasakan suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, serta atau ada tidaknya nyeri lokal. Dan serta pada jari-jarinya juga kita rasakan. Kemudian pada move, di sini menyuruh pasien melakukan pergerakan, fleksi, ekstensi, kemudian inversi, eversi, kemudian fleksi jari-jari kaki, kemudian ekstensi jari-jari kaki. Kemudian kita melakukan pergerakan pada saat pasif. Pergerakan ini kita nilai apakah ada nyeri, kemudian apakah ada bunyi krepitasi, dan ada perbatasan pergerakan saat dilakukan. Kemudian menilai kekuatan otot, fleksi, ekstensi, dan kita nilai apakah kekuatan ototnya baik atau tidak. Kemudian menilai stabilitas, integritas ligamen, khususnya ligamentum lateral kaki. Kemudian menilai penampakan kaki saat berdiri, bentuk arkus longitudinal, serta bentuk kaki, apakah normal atau tidak. Kemudian melanjutkan pada pemeriksaan sirkulasi pada arteri dorsalis pedis. Kemudian menilai pulsasi pada arteri tibialis posterior, kemudian arteri poplitea, dan arteri femoralis, dan kita nilai apakah ada sianosis atau tidak. Kemudian menilai status neurologi anggota gerak bawah dengan uji strength, length, raising atau SLR, mengangkat kaki keduanya,
kemudian memberikan hasil pemeriksaan dan follow up lebih lanjut. Baik adik, pemeriksaan kita sudah selesai. Sini tidak ditemukan adanya kelainan pada saat kita melakukan pemeriksaan tadi. Nanti jika adik merasakan sakit ataupun rasa keluhan yang sama, adik boleh kembali kepada saya untuk kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada yang ingin adik tanyakan? Ya, tidak, terima kasih adik. Kemudian saya sebagai pemeriksa mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.